jemaat khususnya Gereja Kalimantan Evangelis di Resort Pamuan. Shalom. Shalom. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memakai liturgi bentuk yang ketiga. Sebelum kita masuk dalam khotbah dan salam, kita angkat satu pujian Waktu Tuhan. Kita mulai 1, 2, 3. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi sekali lagi. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kembali kebanyakan silakan. Saya menyebut Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan masuk dalam khotbah dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Dia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Amin. Amin. Selamat bersahabat. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena Engkau telah memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Segala pergumulan dalam kehidupan kami boleh kami lalui. Itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan, karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kami. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami pun mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami seringkali kami menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Oleh karena itu ampunilah kami ya Bapa, agar pada pagi hari yang indah ini kami anak-anak-Mu layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan acara ibadah kami pada pagi hari ini dari awal
awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau boleh menyertai kami, menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami. Kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menebus dosa kami. Amin. Berita anugerah saja jemaat Tuhan berdiri dengarlah berita anugerah kepada saudara-saudara sungguh percaya kepada Kristus yang telah dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kita sambut berita anugerah tadi dengan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yang berbunyi demikian. Kita akan membaca secara bergantian. Ayat yang pertama Bapak dan Ibu, ayat yang selanjutnya sampai ayat ini selesai. Ayat yang ke-8, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jari, mengenakan berkat pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasihatku, yang telah mengucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. korban-korban bakaran dari lembu agar mempersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan lututku, ini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Dia telah memperhatikan
sambut pembacaan firman atau Alkitab tadi dengan satu pujian, Hatiku Percaya. Ikut tinggal saja Tuhan.
Shalom, selamat pagi kami ucapkan kepada sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat pujian yang mengatakan kami perlu Kau Tuhan.
Baiklah, kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita akan satu pujian kasih yang terindah. Bapa di surga, kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan pada hari ini dari awal pertengahan tamatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang firman itu, kami telah siap untuk mendengarkan firman hari ini. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikian bunyi sabda di bawah berikut. Yesus menjanjikan penghiburan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan Aku akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam aku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Bersama-sama, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyerahkan dirinya kepadanya. Demikian bunyi sabda firman Tuhan berkata, dikatakan berbahagia bagi kita yang telah dengar firman Tuhan, melarang serta melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tema hari ini saya berikan sesuai dengan pembacaan hari ini, yaitu mengasihi Tuhan yang mengandung bukti. Kita berkata mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan menuntut bukti apa yang kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Berdasarkan pembacaan kita hari ini, saya akan berikan 3 hal yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan harus disertai dengan sebuah bukti atau tindakan. Itu yang akan mengundang kehadiran Tuhan untuk berdiam di dalam hati dan kehidupan kita, bahkan dalam segala pekerjaan hari lepas hari. Itu hal yang pertama, bukti pertama, yaitu harus kita menuruti perintahnya. Pada ayat yang ke-15 bisa dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Lalu pertanyaannya, perintah yang manakah yang harus kita turuti dan lakukan dalam kehidupan kita supaya kita diklaim menjadi orang mengasihi Tuhan atau disebut orang yang mengasihi Tuhan? Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ada disebut 10 hukum Tuhan dan 10 perintah Allah, dan itu merupakan sebuah perintah yang akan mengukur
perkenanan manusia kepada Allah. Jadi ketika kita berkenan kepada Allah, harus menuruti perintahnya. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang samamu, jangan mengingini apa yang dipunyai samamu. Itu adalah perintah yang diberikan oleh Allah kepada Musa untuk diajarkan kepada manusia supaya kita bisa mengenal diri kita berkenan kepada Allah. Inilah yang dikatakan hukum Tuhan atau perintah Allah yang menuntun manusia kepada perkenanan atau kita berkenan kepada Allah. Sementara dalam perjanjian baru dikatakan perintah yang Tuhan berikan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ini adalah merupakan kesimpulan dari segala hukum Taurat di kitab para nabi. Karena itu perintah ini harus kita lakukan, maka kita akan disebut orang yang mengasihi Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bab iman terkasih dalam Kristus Yesus berarti menuruti perintahnya. Itu akan menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, harus memegang perintahnya dan melakukan perintahnya. Memegang berarti ada sesuatu yang kita dengar dan kita simpan, kita pelihara, kemudian kita melakukannya setiap hari, maka itu akan disebut kita sudah mengasihi Tuhan. Diberikannya kepada mereka hukum itu supaya mereka taat dan menikmati segala berkat yang Dia janjikan kepada manusia. Ketika kita ingin untuk diberkati, maka Tuhan menuntut kita untuk mengasihi Dia. Ini kata kuncinya. Kita akan bertanya, bagaimana cara saya bisa diberkati? Ya, itu harus menuruti perintahnya. Karena kalau kita melakukan apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita setiap waktu. Jadi itu yang menjadi perintah Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita melakukan tiga hal ini, maka Ia akan memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Perhatikan pada ayat yang ke-16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa-Ku dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu diutus oleh Bapa kepada manusia, kepada kita yang telah percaya kepada Allah sebagai jaminan. Pada waktu kita percaya melakukan kehendak Allah, maka banyak tantangan yang sering kali kita hadapi dalam hidup ini. Maka siapakah yang akan berikan kita kemampuan? Yaitu Roh Kudus. Di dalam hidup kita akan memberikan kita semangat, motivasi, dan menghibur kita sehingga kita tidak terbawa oleh situasi dunia yang penuh dengan kemelut-kemelut yang tidak akan membawa kita kepada kemenangan. Karena itu pada waktu kita melakukan mengasihi Allah disertai dengan perbuatan, maka Tuhan akan mengutus Roh Kudus kepada kita. Jadi yakinlah bahwa Roh Allah itu sudah ada di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Dia akan menuntun, Dia akan menyertai. Nah, menyertai di sini saya katakan adalah keamanan yang menjamin kita loh. Dia memberikan kita penolong. Di dalamnya mengandung apa? Keamanan hidup. Dia akan menyertai kamu senantiasa. Jadi kemana-mana dalam hidup ini harus percaya diri bahwa Tuhan selalu menyertai. Disebut dengan kata Immanuel. Itu Allah menyertai kita. Jadi harus percaya diri di tengah-tengah tantangan dunia ini. Maka haruslah kita selalu berserah kepada Tuhan supaya Ia mengutus Roh yang kudus agar memberikan kita keamanan hidup. Yang berikut adalah ketika kita sudah merasakan bahwa Roh Allah berkuasa atas kita dan menjamin kita, maka Dia akan berdiam di dalam hidup kita. Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Ayat 17 bisa dikatakan. Ayat 17 saya akan katakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak
tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa Bapak Ibu. Karena itu kita harus katakan puji Tuhan, seperti hari ini minggu ketiga Rogata. Rogatanya terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Maka di situ kalau ia tidak menolak doa kita, maka kita harus optimis bahwa ia sudah berdiam di dalam hati kita untuk kita bisa kuat menghadapi segala kenyataan hidup di dunia ini. Inilah yang harus kita pegang. Maka dengan demikian Tuhan akan buat kita menjadi satu di dalam Kristus dalam kesatuan yang ilahi dan sejati pada ayat yang ke-20. Kenapa? Atau orang-orang yang sudah hidup dalam ketatan menuruti perintah Tuhan dengan mengasihi Dia, maka kita akan berada dalam satu kesatuan tubuh Kristus bersatu, yaitu di dalam Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dan orang yang melakukan perintahnya. Jadi harus kita percaya diri. Dimanapun saudara berada dan berkarya, ingat bahwa Roh Kudus telah ada di dalam hidup Anda, dan percayalah senantiasa dengan buktikanlah melalui perbuatan menuruti segala perintah-perintahnya. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita, supaya kita boleh membawa terang bagi dunia. Dan dalam segala tantangan hidup ini, kita tidak perlu takut, karena Roh Kudus yang penolong kita akan menyertai senantiasa. Bukan hari ini, bukan besok, bukan bulan depan, tetapi Alkitab mencatat untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Penyertaannya bersifat permanen, bersifat kekal adanya. Ia akan menyertai, mengenal kita, karena kita di dalam Bapa dan firman-Nya di dalam kita. Alkitab mencatat bahwa minta apa saja kamu kehendaki, kamu akan memperolehnya, supaya dengan itu nama Bapa dipermuliakan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Lalu bagaimana cara untuk kita bisa nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan? Ini bagian yang kedua. Tadi kita melihat bahwa ada perintah Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita katakan bahwa kita mengasihi Allah, yaitu kita nyatakan melalui melayani Dia. Jadi Bapak Ibu, majelis, pendeta, fikar, dan orang-orang terlibat dalam pelayanan, ingat bahwa kita terlibat dalam pelayanan merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Entah itu kita mengambil bagian dalam bidang apapun, itu disebut melayani Tuhan. Dan itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang berikutnya, mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Ini tadi saya sudah sampaikan bahwa orang mengasihi Tuhan itu, dia akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Yang ketiga, yaitu mencari Dia. Mencari Dia melalui persekutuan, mencari Dia melalui baca firman Allah, bersaksi, dan juga memberi apa yang harus kita beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Mencari Dia senantiasa. Dan yang terakhir, yaitu memikul salib dan menyangkal diri. Hidup kekristenan bukan hidup yang ringan, tetapi ada proses. Hidup kekristenan harus kita menghadapi segala sesuatu mungkin tidak menyenangkan kita, tapi saya katakan itu adalah salib yang harus kita pikul. Hal yang kita tidak mampu hadapi, itu Tuhan akan berikan kita kemampuan supaya kita bisa lewati. Memikul salib artinya tantangan, beban yang Tuhan izinkan untuk kita mengalami proses demi proses dalam hidup ini, dan kita akan menjadi orang yang murni iman di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan kita kekuatan, dan mari kita membangun semangat untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Kiranya Tuhan sumber segala kasih karunia senantiasa memberikan kita Roh yang Kudus sesuai firman-Nya hari ini, sehingga kita boleh menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya. Ada 3 buah yang Tuhan tuntut untuk kita miliki. Yang pertama namanya buah pelayanan, yang ketiga namanya buah-buah roh, dan kita punya buah-buah pertobatan dalam hidup. Kiranya Tuhan Yesus sumber kasih karunia menolong saudara-saudara sekalian. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu.
karena Engkau telah menyajikan firman-Mu bagi kami di hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami mampu untuk menyimpannya, mempraktekannya, sehingga menjadi bukti kami mengasihi Kristus dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa di surga, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepada Bapa di surga yang telah berfirman kepada kami di hari ini. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, menuntut ketua majelis bersama dengan jajaran-jajarannya di dalam melaksanakan tugas pelayanan gereja-Mu. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk dapat melayani umat-Mu di dalam tuntunan kasih Kristus. Segala pergumulan-pergumulan rumah tangga jemaat-Mu, Tuhan kiranya memberkati. Sawah, ladang, pekerjaan apapun, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai swasta, sebagai anak sekolah, sebagai profesi apapun yang sedang mereka giati setiap hari, kiranya Roh Kudus menolong mereka untuk dapat menyelesaikan dengan baik dan menghasilkan hasil untuk menunjang keperluan rumah tangga mereka. Kami menyerahkan jemaat ke dalam pergumulan pelayanan setiap hari. Tuhan kiranya memberkati, berikan hikmat pengertian kepada hamba-hamba-Mu yang senantiasa melaksanakan tugas pelayanan gereja-Mu ini. Terpujilah Bapa di surga, berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang hari ini tidak sempat hadir dan mengikuti ibadah di mana-mana. Tuhan kiranya menyertai dan menolong mereka sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Yang Tuhan pulihkan bangsa kami yang sedang dilanda oleh virus corona yang berkepanjangan. Kami minta belas kasihan turun atas negara ini. Engkau pulihkan bangsa kami sehingga kami boleh merasakan kelegaan dan pemulihan, dan segala aktivitas kami boleh kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga, berkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden sampai pemimpin Trenda RT RW. Tuhan memberkati mereka sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik di dalamnya jemaat berada. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pergumulan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang berkuasa kini dan sepanjang zaman dan telah mengajar kami berdoa. Kita berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat sudah selesai, kita akan masuk dalam ruang kesaksian sesi yang kedua maksud kami. Mungkin masih ada yang mau bersaksi kembali, waktunya kami persilakan. Ya, baiklah, kami akan membawa pujian. Ada 3 ibu-ibu, silakan maju.
yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Kita angkat satu pujian dari Hidup Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Bali
Baik, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Atas cinta kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, di mana kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, bahkan selalu baru setiap hari. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan jikalau pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah, dan biarlah setiap puji-pujian kami, kesaksian kami berkenan, menyenangkan, serta berbahagia di hadapan hadirat-Mu. Dan demikian juga firman-Mu hari ini meneguhkan, menguatkan iman kami agar kami semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami dengan sukacita memberikan persembahan. Ya Tuhan, memberkati persembahan kami, besar kecil persembahan yang memberikan pada hari ini, biarlah itu boleh berkenan serta menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terlebih kami mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami ya Tuhan. Ya Tuhan, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, agar baik semuanya itu nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama Bapa di surga, biarlah persembahan ini kami pergunakan untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami Bapa di surga, dan lagi kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan haleluya. Sebelum kita masuk di dalam pemutusan berkat, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Besar
menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan saat ibadah kita selesai.